Salam Vincentian, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Renungan kita pada hari ini bersumber dari Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34 dan diterangi dengan kitab Nabi Hosea bab 14 ayat 2 sampai dengan ayat 10. Dalam Injil Markus 12 dikatakan seorang ahli Taurat datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Dan Tuhan Yesus menjawab, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Pada masa Prapaskah ini, masa pertobatan, masa kita mau sungguh membenahi diri, memohon belas kasih Tuhan untuk menguduskan diri supaya kita sungguh-sungguh pantas dan layak untuk merayakan iman kita pada hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus pada Paskah nanti. Pada masa yang penuh rahmat ini, kita diajak untuk mengingat kembali perintah utama dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk mengasihi Allah dan mengasihi sesama kita. Diterangi oleh kitab Nabi Hosea bab 14 ayat 2 sampai dengan 10 yang menyerukan, "Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan, sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami." Nabi Hosea hadir manakala bangsa Israel sungguh menjauh dari Tuhan. Yang pertama, menyembah berhala-berhala lain. Dan yang kedua, begitu mereka jahat kepada sesamanya. Dan inilah yang menjadi kritikan dan juga Allah melalui Nabi Hosea mau mengingatkan umatnya. Saudaraku yang terkasih, untuk kita saat ini, kita yang juga murid-murid Tuhan, kita yang mau mencintai Allah, maka mari kita lihat, kita refleksikan sejauh mana aku sungguh mencintai Allah. Seperti yang Tuhan Yesus sabdakan, mencintai Allah dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hati kita, akal budi kita, kekuatan kita. Berefleksi dari apa yang dialami bangsa Israel pada zaman Nabi Hosea, bahwa mereka, satu hal, mereka menyembah berhala. Bagaimana kita? Apakah dalam hidup kita saat ini kita hanya menyembah Allah? Atau kita juga tergelincir, tidak sepenuh hati untuk menyembah Allah, untuk berbakti kepadanya. Bahkan bisa jadi kita terlalu jauh. Hidup kita, pikiran hati kita, apa yang kita perjuangkan bukan bersama Allah dan untuk Allah, tetapi untuk kesenangan kita sendiri.
berjuang keras mencari kekayaan tapi tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Mencari kekuatan-kekuatan lain untuk mendapatkan kesejahteraan di bumi. Kekuatan-kekuatan, kuasa-kuasa yang bukan dari Allah sendiri. Ini sebuah, kalau Nabi Hosea mengatakan persundalan umat Allah. Kita bersundal dengan Allah-Allah lain, tidak setia kepadanya dan hanya menyembah Dia. Maka seperti seruan Nabi Hosea supaya kita bertobat kembali, memang tidak mudah. Ketika orang mengalami segala hal di bumi yang indah dan enak, lalu harus kembali kepada Allah yang bisa jadi akan mengurangi, bahkan bisa menghilangkan segala keenaan duniawi yang kita miliki. Tetapi sekali lagi Nabi Hosea juga mengingatkan mengapa kita harus kembali kepada Allah. Karena siapa lagi yang maha kuasa di bumi, di alam semesta ini. Dan hal yang kedua, Nabi Hosea juga melihat bagaimana bangsa Israel saling menghabisi sesamanya demi kekuasaan, demi memperebutkan tanah, demi kenyamanan, lalu mengkhianati saudaranya sendiri untuk lalu mereka ditangkap dan dibuang ke tempat pembuangan. Tidak ada lagi kasih antar sesama. Bagaimana dengan kita? Kasih kita kepada sesama. Mengapa? Karena Allah sendiri mengharapkan, menghendaki kita juga mengasihi sesama kita. Sesama yang memang semuanya adalah anak-anak Allah. Allah mengasihi semua orang. Dan bagaimana bisa kita lalu membenci, menyakiti, bahkan menindas, mengorbankan orang lain demi kesenangan kita, demi kesuksesan kita, demi kepuasan kita. Maka mari kita juga lihat bagaimana sikap kita kepada orang-orang di sekitar kita, mulai dari keluarga kita sendiri, sikap kita kepada anak kita, pada pasangan kita, pada orang tua kita. Sikap kita juga lalu lebih luas kepada teman-teman di gereja, teman-teman di kampung, di sekitar rumah kita, teman-teman di tempat pekerjaan. Apakah kita membiarkan diri kita dikuasai oleh egoisme yang kuat, sehingga bahkan berani melukai, menyingkirkan orang lain? Maka saudaraku yang terkasih, kita diajak untuk kembali melihat perintah Tuhan yang utama, mengasihi kepada Allah dan juga kepada sesama, untuk kita menjadi lebih baik. Bahkan bila mungkin kita tidak melakukan hal yang jahat kepada saudara kita, tidak melakukan sesuatu yang betul-betul bersundal, artinya meninggalkan Allah dan menyembah Allah lain, mari kita mendalami sungguh apa yang disabdakan Tuhan Yesus untuk mengasihi Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa, dengan sepenuh kekuatan kita. Apakah kita membiarkan kita jatuh dalam kemalasan-kemalasan ketika kita memang diminta Tuhan untuk mencintai Dia? Misalnya, hari yang diwajibkan untuk berdoa, bersembahyang pada hari Minggu, apakah kita sudah sepenuh tenaga berusaha keras untuk bisa datang setiap hari Minggu? Atau kita masih kalah dengan kemalasan kita atau kenyamanan kita ketika hari Minggu enak, santai, beristirahat dan sebagainya, lalu tidak sempat untuk ke gereja? Doa-doa di rumah, apakah kita rajin berdoa? Berdoa tidak hanya di gereja, dimanapun, karena Allah ada dimanapun. Allah memberikan berkat. Apakah kita selalu bersyukur, terima kasih Tuhan untuk hari ini, karena kita masih diberi hidup?
Allah memberikan keluarga, memberikan teman, apakah kita juga setiap saat bersyukur, terima kasih Tuhan atas keluarga, atas orang tua, atas teman-teman, atas apa saja. Maka saudara yang terkasih, mari kita tingkatkan semangat kita, iman kita untuk mencintai Allah dengan segenap tenaga kita. Dan juga mencintai sesama kita, seperti kita mencintai diri kita sendiri. Apa yang kita harapkan untuk diri kita, maka baik itu juga kita harapkan untuk orang lain. Dan inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita. Santo Vincentius dalam penghayatannya sampai pada akhir dari masa pergulakannya untuk bertobat, lalu melihat sabda Tuhan yang luar biasa. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Vincentius tidak hanya melihat bahwa orang lain bahkan yang menderita itu sesamanya, tetapi bahwa Allah hadir dalam diri mereka. Itulah mengapa kita harus mengasihi sesama, karena Allah hadir di dalam sesama. Dan apa yang kita lakukan untuk sesama kita, terlebih untuk mereka yang paling hina, kita lakukan untuk Allah sendiri. Dan hasilnya saudara, begitu banyak orang mengalami kasih karena kita sungguh mengasihi mereka. Kasih yang bersumber dari kasih kita kepada Allah. Ketika orang sungguh mengasihi Allah, maka dia akan juga sungguh mengasihi sesamanya. Semoga masa Prapaskah ini, masa pertobatan ini memberikan rahmat ilahi kepada kita untuk mampu mengalahkan diri kita sendiri, dan lalu untuk membawa diri kita sepenuhnya kepada Tuhan untuk mencintainya, dan juga kepada sesama untuk mengasihi mereka. Tuhan memberkati.